Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang seorang wanita yang jadi dewa guys. Dan kekuatannya melebihi orang pada umumnya. Dan menariknya, dia bisa memundurkan waktu sampai sejauh sebelum alam semesta tercipta dong. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar selalu dapat update dari video kami. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Putar dulu dong intronya. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang profesor yang mengajar di sebuah kampus yang berada di Paris, Prancis. Dia bernama Profesor Norman. Nampak Norman membahas mengenai teori kapasitas otak makhluk hidup, mulai dari makhluk purba yang hanya bisa mengakses 1% kapasitas otak, sampai ke manusia yang bisa mengakses 10% kapasitas otak. Meski terdengar kecil, namun nyatanya manusia bisa menciptakan perubahan besar pada bumi. Hanya dengan kapasitas 10% saja, manusia bisa menciptakan banyak inovasi sampai sekarang. Salah satu mahasiswa lalu bertanya, bagaimana jika manusia bisa mengakses kapasitas otak lebih dari 10%? Dan Norman pun menjawab bahwa manusia bisa mengendalikan banyak hal. Pada akses 20%, manusia bisa mengendalikan tubuhnya secara penuh. Tahap selanjutnya mereka bisa mengendalikan orang lain. Sampai pada akses 40%, manusia bisa mengendalikan benda di sekitarnya. Mahasiswa lain lanjut bertanya, bagaimana jika manusia mengakses kapasitas otak secara penuh alias 100%? Dan Norman pun menjawab kalau dia tidak bisa membayangkannya. Scene berpindah memperlihatkan seorang wanita bernama Lucy bersama temannya bernama Richard. Mereka lagi berdebat karena Richard tiba-tiba menyuruh Lucy mengantar sebuah koper kepada seorang mafia Korea bernama Tuan Jang. Lucy menolak karena itu bukan urusannya. Belum lagi dia tidak tahu isi koper itu. Tapi Richard memaksa dengan memborgol tangan Lucy dan berkata kalau kunci borgol itu disimpan Tuan Jang. Alhasil, Lucy terpaksa mengantar koper itu. Dia masuk ke sebuah hotel, sedangkan Richard menunggu di luar. Dia meminta bantuan resepsionis untuk memanggilkan Tuan Jang. Tapi orang itu malah berkata kalau Jang menyuruh Lucy diam di tempat. Dan tiba-tiba... ya, Richard ditembak mati. Sedangkan Lucy dibawa sekelompok orang bertemu tuan mereka, yaitu Tuan Jang. Dia barusan selesai memukuli beberapa orang. Melihat Jang yang berlumuran darah seketika membuat Lucy ketakutan. Dia mencoba menjelaskan pada Jang kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya disuruh temannya untuk mengantar koper. Mendengar itu, Jang pun memberikan sebuah kode dan segera berlindung. Ya, Lucy dipaksa membuka koper itu. Karena terus dipaksa, Lucy pun memberanikan diri membukanya. Dan yang terjadi adalah... ya, tidak terjadi apa-apa. Karena isi koper itu hanyalah 4 kantong serbuk berwarna biru yang diduga adalah narkoba. Jang lalu menyuruh anak buahnya membawakan seseorang untuk mencoba serbuk biru itu. Dan saat dicoba, tiba-tiba tubuh orang itu bereaksi, bahkan sampai membuatnya tertawa terbahak-bahak, sehingga Jang langsung membunuhnya. Wah, kejam juga ya dia. Sedangkan Lucy dipukul sampai pingsan. Saat terbangun, Lucy melihat ada luka di perutnya. Dia lalu dibawa menemui Jang bersama 3 orang pria tidak dikenal. Lucy terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Sampai datang seseorang. Dia menjelaskan kalau perut mereka berempat dibedah dan diisi sekantong serbuk biru supaya mereka bisa menjualnya ke luar negeri dengan aman. Semua akan dipulangkan ke negara mereka masing-masing, tapi tidak untuk Lucy karena dia akan dijual. Beberapa waktu berlalu, nampak Lucy yang terbangun di sebuah sel. Di sana dia bertemu 2 orang yang tertarik dengan Lucy. Tapi Lucy menolak buat aneh-aneh. Hal itu sontak membuat keduanya marah dan mengajar Lucy. Seketika membuat perut Lucy kembali terluka. Tapi yang lebih buruk, serbuk biru di dalam perutnya pecah dan menyebar ke dalam tubuh Lucy. Seketika Lucy bertingkah aneh. Tubuhnya kejang-kejang dan tanpa disadari dia malah merayap di dinding. Beberapa waktu setelahnya, Lucy pun pingsan. Saat terbangun, Lucy tiba-tiba duduk diam di sebuah kursi, seakan tidak terjadi apa-apa. Lalu datang seorang pria, tapi saat mendekat, Lucy langsung menghajarnya. Lucy berniat keluar. Dengan mudahnya dia membunuh para penjaga. Sialnya, Lucy terkena tembakan. Tapi anehnya, dia tidak merasa sakit sama sekali.
Setelah mengambil beberapa persenjataan, Lucy bergegas pergi. Lucy menuju ke rumah sakit. Dia masuk ke ruang operasi dan tanpa pikir panjang langsung menembak pasien di sana. Lucy memaksa dokter untuk mengeluarkan serbuk biru di perutnya. Meski tanpa dibius, Lucy tidak berekspresi sama sekali. Buset, kuat amat dah. Tak lupa dia bertanya mengenai serbuk biru itu. Dokter menjawab kalau serbuk itu adalah CPH4. Meski dalam takaran kecil, bagi bayi zat itu sudah sekuat bom atom. Jadi tak heran si dokter kaget melihat Lucy yang masih hidup, padahal tubuhnya sudah kemasukan banyak serbuk biru. Lucy lalu menelepon ibunya untuk sedikit curhat. Dia mengaku mengalami keanehan dalam tubuhnya, di mana sekarang dia tidak bisa merasakan emosi dan rasa sakit. I love you, Mom and Dad. Setelah operasi, Lucy lalu pergi ke gedung kediaman Jang. Dia ingin balas dendam padanya. Dengan mudah dia membunuh semua bawahan dan segera menemui Jang yang lagi enak-enak mandi. Tanpa pikir panjang, Lucy menusuk tangan Jang sebagai balas dendam. Dia lalu membaca pikiran Jang untuk mencari tahu kemana 3 orang pembawa serbuk biru pergi, yang ternyata mereka dipulangkan ke negara mereka masing-masing. Ada yang ke Jerman, Italia, dan ada yang ke Perancis. Setelah mengetahui itu, Lucy pun segera pergi. Thank you for sharing. Dia menemui teman kuliahnya untuk meminjam laptopnya dengan tujuan buat searching tentang teori kapasitas otak. Lucy lalu menelepon Norman untuk membicarakan kejadian yang dia alami. Norman yang tidak kenal dengan Lucy awalnya tidak percaya dengan apa yang dikatakannya, sampai Lucy harus menggunakan kemampuannya. Dia menyalakan TV, radio, dan lampu di rumah Norman, membuatnya seketika terkejut dan akhirnya percaya. Norman kagum dengan Lucy dan berkata kalau mungkin dia berhasil melampaui kapasitas standar otak manusia. Tapi efeknya, Lucy merasa jika sifat kemanusiaannya mulai hilang. Dia juga merasa kalau dirinya tidak akan bertahan lama, alias akan segera mati. Lucy tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan kemampuan yang dia miliki. Mendengar itu, Norman lalu mengajak Lucy untuk bertemu di kampus dan membicarakan hal ini. Lucy pun setuju. Dia segera pergi ke bandara untuk menaiki pesawat. Di sana, Lucy menelepon pangkalan kepolisian Prancis. Panggilan itu diangkat oleh kepala kepolisian yang bernama Pierre Del Rio. Dia dibuat terkejut dengan Lucy yang bisa tahu Rio lagi ngapain. Auto membuatnya kepanikan. Lucy lalu memberi informasi mengenai 3 orang yang membawa narkoba alias serbuk biru. Mereka ada di Jerman, Italia, dan Perancis. Lucy meminta bantuan kepada Rio untuk menangkap ketiganya dan mengambil serbuk biru yang berada di perut mereka. Setelah alamat terkirim, Rio dan pasukan segera beraksi. Mereka menangkap ketiga pria pembawa serbuk biru. Setelahnya mereka dibawa ke Prancis untuk dilakukan pembedahan. Di sisi lain, nampak Lucy di pesawat. Tapi tiba-tiba hal aneh terjadi, di mana dirinya terlihat hancur. Giginya lepas satu persatu dan kulitnya mengelupas. Lucy yang panik pun segera masuk ke toilet. Dia memakan serbuk biru yang dia simpan, tapi itu malah membuat tubuhnya hancur. Lucy yang pingsan dibawa ke pangkalan kepolisian. Saat terbangun, Lucy menyadari kalau kekuatannya bertambah. Dia bergegas pergi untuk mencari serbuk biru. Lucy bertemu dengan Rio dan para polisi yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Tapi hanya dengan mengangkat tangannya, Lucy bisa membuat semua orang pingsan. Dia juga menjatuhkan isi peluru pistol Rio yang sontak membuatnya kepanikan. Ternyata Lucy hanya ingin bertanya di mana serbuk biru itu disimpan, yang ternyata itu disimpan di rumah sakit. Bergegas mereka berdua pergi ke sana. Nampak di sana para pembawa serbuk sudah tiba dan akan segera dibedah. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang yang ternyata itu adalah kelompok suruhan Jang. Dari kejauhan, Lucy menyadari itu dan segera tancap gas, yang malah membuat kecelakaan di jalanan. Nampak di rumah sakit, serbuk sudah mulai diambil dari tubuh 2 pria. Tiba-tiba datang seorang polisi yang seketika membuat suasana jadi kacau. Karena kejadian itu, salah satu pria berusaha kabur, tapi sayangnya dia tertembak hingga tewas. Tepat saat itu, Lucy dan Rio sudah ada di sana.
Lucy dengan mudahnya mengalahkan mereka semua, di mana dia membuat para pasukan musuh berterbangan. Lucy lalu mengambil koper berisi serbuk biru dan langsung membawanya pergi. Tak lupa dia juga mengambil serbuk biru di perut pria yang tertembak tadi. Baru setelahnya Lucy pergi menuju kampus tempat Norman bekerja. Di sana, Lucy diperkenalkan dengan beberapa rekan Norman yang akan membantunya. Mereka mulai berdiskusi dengan Lucy, yang nampak mengetahui segala hal di dunia ini, bahkan yang tidak pernah diketahui oleh Norman. Mendengar semua itu, para profesor pun percaya kalau Lucy memang berhasil melampaui kapasitas standar otak manusia. Mereka berniat membantu Lucy untuk meningkatkan akses otaknya sampai ke tahap 100%. Semua serbuk biru yang ada akan dimasukkan ke dalam tubuh Lucy. Belum selesai melakukan itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan, yang ternyata itu adalah pasukan Jang yang menyerang. Mereka mencari Lucy untuk membunuhnya. Rio segera memanggil pasukan polisi untuk membantu menghadang Jang, dan baku tembak pun terjadi. Sedangkan Lucy sudah mengkonsumsi semua serbuk biru. Dia memulai proses membuka akses 100%, sampai salah satu anak buah Jang menembakkan misil. Hal itu berhasil membuat banyak polisi tewas. Ledakan itu juga membuka pintu ruangan tempat Lucy berada, sehingga menyebabkan jiwa Lucy terlepas dan melakukan perjalanan jauh. Nampak Lucy bisa berpindah ke berbagai tempat. Uniknya lagi, dia bisa memutar waktu ke masa lalu, mulai dari masa dinosaurus, masa manusia purba, bahkan ke masa di mana Big Bang belum terjadi, alias masa ketika alam semesta belum tercipta. Dia menghisap semua komputer di kampus dan menciptakan sebuah komputer berteknologi tinggi. Tubuh Lucy juga perlahan berubah menjadi hitam. Melihat itu, Jang pun segera mendekat dan berniat menembaknya. Tapi tiba-tiba, ya, Lucy menghilang entah kemana. Sontak membuat Jang kepanikan. Karena lengah, Rio pun langsung menembaknya, sehingga Jang pun tewas. Dari dalam komputer, nampak sebuah USB keluar, di mana USB itu berisi semua informasi mengenai semua hal di dunia. Dan Lucy sengaja memberikannya pada Norman, supaya informasi itu bisa digunakan untuk perkembangan manusia. Rio lalu bertanya pada para profesor di mana Lucy berada, tapi tidak ada yang menjawab, karena memang tidak ada yang tahu kemana Lucy pergi. Sampai tiba-tiba, Rio mendapat pesan dari Lucy, yang bertuliskan, "Aku ada di mana-mana," yang berarti Lucy sudah berhasil menyatu dengan alam. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Lucy 2014. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Dan kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.